Church, My Home. Sekali lagi, BFA, My Church, My Home. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang telah berkenan beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Kasih Karunia BFA Kuala Kurun. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk beribadah bersama-sama secara online. BFA Purung Cahu, BFA Tumbang Empat, dan BFA Gunung Bunun. Biarkan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Bapakku yang baik, Yesus Bapakku yang kudus. Biarkan hari ini Tuhan, kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, hari ini kami dibentengi dengan kuasa darah Yesus. Kami dibentengi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap kami merasakan lawatan kasih karunia-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah yang dahsyat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Biarlah kita yang sama-sama beriman katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkau kudus Tuhan. Haleluya Bapa. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janganmu tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season, we will worship You. In every moment, is Your goodness we pursue. Through the hearts and every love, You have faithfully true. In every season, we know You are. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus. Kita ulang sama-sama dari awal dengan sungguh. Siap-siap katakan, terkagum akan indahnya kasih Tuhan. Terkagum akan indahnya kasih-Mu. Amin Yesus. Yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya karena Katakan dengan sungguh in presence every season we will worship You. Every moment
Katakan haleluya. Haleluya. Kau besar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan kemenangan. Katakan haleluya. Haleluya. Kau terbesar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan kemenangan. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau terbesar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan Kau berikan kemenangan. Kau berikan Dengan setiap kita menyembah Tuhan, dengan sungguh kita sembah Yesus. Oh, kemenangan dicurahkan. Oh, kemenangan dicurahkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah. Biarkan jemaat Tuhan kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Katakan kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan.
kita. Haleluya Yesus. Lagi katakan dengan sungguh, sebab kita mau hidup bagi nama Yesus. Katakan, kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu, memberi saksi kebaikan-Mu. Sebab di setiap keadaan Yesus hadir di tengah kita. Amin.
Katakan prosper people. I grow, I grow, I grow. Present people say I grow, I grow, I grow. Mari Bapak Ibu Saudara tos kiri kanan katakan sukacita melimpah pagi hari ini. Mari saudara-saudara bagi Tuhan kita yuk. Sama-sama kita berkata, dosa hidupku di dalam tanganmu, hanya bersamamu terindah bagiku. Tak akan ku ragukan kasihmu bagiku. Bukan Katakan
Coba Tuhan. Na 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 na. Tepuk tangan. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Lagi bagi Yesus. Na 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 na. 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 Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh oh oh, kelimpahan datang. Oh oh oh, saatnya besar. Oh oh oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkataku lagi. Oh oh oh, kelimpahan datang. Oh oh oh, saatnya besar. Oh oh oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkataku kuat. Oh oh oh, penuh kelimpahan datang. Saatnya besar. Oh oh oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkataku kuat. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Haleluya. Bagi nama Yesus, amin. Hanya bagi nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dalam kehidupan kami. Immanuel Tuhan, Engkau Allah beserta kami. Amin. Di setiap musim Engkau ada, di setiap
bangkit beri. Sama-sama kita berkata, kehadiranmu Tuhan, sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiranmu adalah bukti Immanuel, besertaku. Tanganku
Kalau kami ada hari ini karena Allah Immanuel yang menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima tuntunan-tuntunan Tuhan setiap hari. Kami siap menerima firman, kami siap juga menjadi pelaku-pelaku firman. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Dia bisa katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Kita nanti Natal tanggal 19 Desember, itu hari Kamis ya. Bapak dan Ibu mengosongkan waktu tanggal 19 Desember dan kita merayakan Natal di gereja ini. Perhatikan warna gereja kita kalau Natal itu fokus utamanya buat jemaat, bukan buat tamu. Perhatikan, Natal itu khususnya di gereja kita itu buat jemaat. Katakan amin. Baru nomor 2 baru tamu. Maka seluruh nanti jemaat kalau kita Natal nggak boleh duduk di belakang, semua harus di depan. Harus jemaat dulu diberkati pertama sekali, baru orang lain. Setuju katakan amin? Kurang semangat amin. Ini baru minggu kedua. Saya yakin juga berkatnya juga masih tetap berlimpah. Halo, amin. Tetap semangat ya. Baik, kita menerima tuntunan firman Allah yang kedua, yaitu season yang kedua, kekuatan iman dalam berkata-kata. Perhatikan, kekuatan iman dalam berkata-kata. Seluruh jemaat tidak boleh sembarang berkata-kata. Maka melalui firman Allah ini seluruh jemaat, setiap kata-kata yang keluar, khususnya di dalam mendesain keturunanmu, anak-anakmu, harus dengar firman. Katakan amin. Orang tua setiap hari mereka dengar perkataan-perkataan yang disebut dengan nama-nama binatang, maka anak-anakmu pun ke depan akan tersaing dengan kata-kata itu. Maka mulai hari ini semua orang tua yang calon orang tua, desainlah anak-anakmu itu dengan perkataan firman. Yes, ini kok loyo ya, semangat dong, amin. Lagi semangat dong, amin. Oh, kurang, ini masih 40% semangatnya nih ya. Halo, amin. Naik sedikit, 50. Kalau belum sampai 100 saya nggak mau mulai. Halo, amin, semangat, amin. Nah, 70, amin. Lagi, amin. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan yuk. Yes. Baik, kekuatan iman dalam berkata-kata. Kita baca Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tapi yang pertama dulu. Perhatikan di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di situ, pada mulanya berarti tidak ada sebelumnya. Berarti tidak ada peranan manusia sebelumnya. Ya. Dan ayat nanti yang kedua, bumi itu masih berbentuk kosong. Bumi itu masih kacau balau. Perhatikan, berarti waktu bumi masih kacau balau, itu berarti Tuhan juga yang buat. Halo? Jadi kalau bumi ini kacau balau tanpa sepengetahuannya Tuhan, berarti ada pihak yang kedua membuat bumi ini. Ya, kita bisa melihat lagi di situ. Ayat yang kedua, yuk lanjut. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Semua membaca yuk. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Beraktivitas bumi seraya dan Allah melayang di atas permukaan air. Kurang lagi, kurang ya. Suara saya sudah keras, Bapak dan Ibu lebih daripada saya. Lebih keras lagi karena setiap firman harus diperkatakan juga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ular berita bumi seraya
Perhatikan, tadi pagi saya datang ke sini pagi-pagi untuk antar Lucy. Terus di bundaran ada razia polisi. Ada bis juga disuruh berhenti dan semua orang-orang dalam bis itu suruh keluar. Baik yang mobil pribadi disuruh keluar, baik yang naik motor juga disuruh keluar. Saya pas juga ada di depan. Perhatikan, saya nggak tahu apa kasusnya. Mungkin ada peristiwa atau apa, tapi saya nggak tahu. Waktu saya buka kaca saya hanya bilang kepada Pak Polisi, saya mau ke gereja. Oh silakan Pak. Perhatikan, padahal saya melihat juga di situ mereka juga banyak mau ke gereja. Kan dari pakaiannya kelihatan, betul tidak? Dari apa yang dibawa juga kan kelihatan. Mereka juga saya lihat ada bawa Alkitab. Tapi mereka semua di stop. Nah saya buka jendela, saya bilang sama polisinya, saya mau ibadah. Oh silakan Pak. Perhatikan kuasa perkataan. Kuasa perkataan itu bisa terjadi kalau engkau katakan itu benar dan keadaanmu juga benar. Paham? Halo, amin. Artinya begini, waktu saya katakan saya mau ibadah, saya ngomong kepada polisinya, perkataan itu ada kuasa. Mengapa? Karena memang saya sungguh-sungguh mau ibadah. Tetapi jangan sampai mengatakan saya mau ibadah, ternyata kita tidak mau ibadah. Itu kata-kata tidak ada kuasa, bertentangan. Bisa paham? Halo, jangan melamun dulu. Amin. Gereja kita salah satu warnanya berkata-kata. Ya. Perhatikan di situ. Kalau dalam terjemahan ini, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Terus terjemahan yang lain juga berkata, bumi ini masih belum berbentuk dan hampa. Perhatikan di situ. Terjemahan yang lain lagi berkata, bumi ini masih belum berbentuk dan kacau balau. Kacau balau. Terjemahan yang lain juga masih berkata, bumi dalam semua keadaannya tidak berbentuk dan masih kosong. Berarti bintang, semua yang ada di langit masih kosong. Matahari kosong, bulan kosong, bintang-bintang kosong. Terjemahan yang terakhir, bumi sama sekali kosong. Apapun tidak ada di atas bumi. Perhatikan, berarti firman Tuhan ini dari semua versi, bumi itu masih kosong, bumi itu hampa, bumi itu belum terdesain, kacau balau. Perhatikan, itu berarti waktu bumi masih kacau balau, itu Tuhan yang buat. Perhatikan, artinya kemahatauan Tuhan itu tidak terbatas. Waktu bumi masih kosong, waktu bumi belum berbentuk, itu juga Tuhan yang membuat. Amin. Kalau cara berpikir kita seperti ini, berarti tidak ada kesempatan kita berpikir bahwa di luar ketidakmauannya Tuhan ada oknum yang membuatnya. Perhatikan lagi di situ. Menjadi catatan untuk siang hari ini. Belum berbentuk dan kosong. Maka belum berbentuk dua dan kosong ini, dia berasal dari kata Ibrani. Yang pertama itu belum berbentuk itu tohu. Ibraninya itu tohu. Dan kosong itu Ibraninya bohu, bukan kue bolu, tapi bohu. Ya, yang berarti tidak berisi dan kosong. Berarti bumi ini waktu Tuhan jadikan pertama, manusia pun tidak ada, binatang pun tidak ada, ulat di dalam tanah pun tidak ada.
kosong. Amin. Maka tidak ada nanti alasan bahwa bumi ini muncul tiba-tiba. Bumi ini ternyata ada oknum yang lain mendesain. Mengapa saya katakan itu? Dari ayat yang kedua dan ketiga ini dan yang pertama ini, jadi bumi masih kosong, kacau balau, itu berarti Tuhan juga yang buat. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, hidupmu dan hidup saya di luar Yesus itu kacau balau. Hidupmu dan hidup saya di luar Yesus itu gelap. Hidupmu dan hidup saya di luar Yesus itu kosong. Maka waktu Bapak dan Ibu mau hidup dalam Yesus, menerima Yesus, membuat Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu satu-satunya, maka saat itu juga Bapak dan Ibu yang tadi yang kacau jadi benar. Tadi Bapak dan Ibu yang kosong jadi terpenuhi. Katakan amin. Itu semua hanya ada di dalam Yesus. Maka Bapak dan Ibu berbahagia dari antara semua manusia. Hari ini kehidupanmu tidak akan pernah kosong dan kacau balau lagi, karena Tuhan Yesuslah yang sudah mendesainmu hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Tos dulu kanan kiri, katakan semangat. Saya tidak kosong lagi. Ngomong, saya tidak kosong lagi. Saya sudah desain Tuhan sempurna. Amin. Nah, perhatikan lagi di situ, menuju pengertian bahwa penciptaan itu bermula dengan tidak adanya apa-apa. Maka perhatikan di situ ada roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah melayang-layang. Berarti di dalam kekosongan itu, di dalam kacau balaunya bumi itu ternyata juga Tuhan yang menguasainya. Mengapa? Karena di dalam kacau balau tadi itu roh Allah melayang-layang. Berarti kekacauan bumi ini tetap di dalam kemahatauannya Tuhan. Amin. Halo, amin. Roh Allah melayang-layang. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya ruah merah hepat. Ruah merah hepet. Artinya kata-kata ini melukiskan kehadiran Allah yang memberikan energi, kehadiran Allah yang memberikan sentuhan, kehadiran roh Allah yang memberikan mengusap dunia yang kacau balau. Dan belum selesai itu, ketika Allah bersiap-siap untuk melengkapi ciptaannya. Perhatikan, waktu roh Allah melayang-layang, disitulah Allah siap-siap, mau siap-siap mendesain bumi ini. Isi bumi ini termasuk manusia. Setelah itu, ketika Allah sudah bersiap-siap dan melengkapi ciptaannya, maka sempurnalah waktu Tuhan itu mengatakan, jadilah burung di udara, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah binatang di laut, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan di bumi, jadi. Jadilah semua mineral-mineral yang ada di bumi ini, jadi. Perhatikan, ternyata Tuhan mendesain bumi yang kacau balau ini itu hanya dengan perkataan. Maka begitu besar perkataan ke depan ini yang mendesain hidupmu. Amin. Semakin Bapak dan Ibu banyak mendengar kata-kata dari luar sana yang akan tidak pernah membangun imanmu, sadar atau tidak sadar, justru perkataan-perkataan dari luar itulah yang akhirnya engkau buat untuk membentuk hidupmu ke depan. Maka mulai siang ini berhenti. Kau harus membentuk hidupmu, kau harus membentuk keluargamu, kau harus membentuk anak-anakmu dari semua perkataan-perkataan firman. Perhatikan,
sebuah perumpamaan, pengertian waktu Tuhan itu bersiap-siap, waktu Roh Allah itu bersiap-siap mendesain bumi ini jadi sempurna. Itu seperti seekor induk burung setia melayang-layang di atas sarangnya. Allah bergerak keliling, Roh Allah bergerak keliling sambil melimpahkan kasih-Nya atas dunia yang baru jadi itu. Perhatikan, Roh Allah berkeliling, melihat semuanya, menata semuanya. Laut itu cocoknya di mana? Daratan itu cocoknya di mana? Laut itu mana lebih benar? Lebih banyak lautnya atau daratnya? Itu Roh Allah melayang-layang sebelum Allah itu sendiri memperkatakan semuanya itu. Allah desain dulu, Allah lihat dulu. Seperti seseorang membangun sebuah bangunan, sampai titik 0 pun harus diperhitungkan supaya bangunan itu bisa bertahan 50 tahun, 100 tahun, dan tidak ada salah di situ. Bapak dan Ibu punya ayam kampung? Halo? Saya yakin pasti punya ayam kampung ya. Kalau saya dulu di kampung juga pelihara ayam kampung. Tapi hari ini tidak tertuju kepada ayam jantannya, tapi ayam betinanya. Ayam betina sebelum dia punya anak pasti bertelur dulu. Ada jenis ayam kampung itu induknya, bertelurnya itu bisa sampai 5, 10, bahkan bisa tembus 20. Nah, tapi jenis ayam seperti ini biasanya untuk mengeram dia nggak terlalu lihai. Perhatikan. Nah, ada indukan ayam itu dia menghasilkan telur nggak terlalu banyak, maksimalnya bisa 10 sampai 12. Tapi kalau sudah waktunya dia mengeram, dia menjadi seekor indukan. Dan pada saat dia mengeram itu, perhatikan, indukan yang baik, dia tidak akan pernah meninggalkan telur yang dieramin itu. Dia hanya pergi sebentar untuk cari minum. Setelah sudah minum, dia kembali lagi untuk mengeram. Kalau ayam indukan itu sudah lapar, dia hanya pergi cari makan, dia tidak akan mengisi perutnya itu terlalu kenyang, karena itu membutuhkan waktu. Karena bagi indukan yang benar, yang sehat tadi, dia akan meminimalkan keluar dari kandangnya. Dia akan memaksimalkan waktunya hanya untuk mengeram. Kalau misalnya dikasih yang punya rumah 10 telur, kalau indukan yang benar, 10 telur itu akan jadi anakan ayam. Tapi ada juga indukan nggak suka mengeram. Hanya dieramnya telur hanya 1-2 jam, bermainnya itu bisa 18 jam. Biasanya itu telur akan tetap jadi telur, dan endingnya telur itu jadi busuk. Jadi indukan yang normal, indukan yang sehat, pertama perhatikan, yang punya ayam itu Tuhan, itu indukan pasti disayang. Tapi indukan yang tidak bisa mengeram, perhatikan, percobaan pertama diberikan, percobaan kedua kalau tingkahnya masih seperti itu, yang ketiga ganti nama itu ayam menjadi ayam potong. Tapi indukan yang sehat tadi, yang suka mengeram, yang tahu mengeram, itu akan disayang yang punya ayam. Nah, biasanya ayam itu mengeram antara 21 hari sampai 23 hari. Maksimalnya bisa sampai 27 hari. Lewat dari situ, eraman itu biasanya gagal. Perhatikan, waktu Allah melayang, maka di situ ada kata istilah mengeram. Jadi Tuhan itu duduk dulu
diperhatikan dulu, diteliti dulu. Bahkan seperti apa nanti manusia itu, duduk dulu, dieram dulu. Sampai akhirnya indukan ayam tadi ada 12 telur yang dieramnya. 12 telur itu semua berhasil dengan anak ayam yang sehat. Perhatikan, Allah sendiri, Tuhan sendiri sudah sebagai Tuhan, Dia masih memberikan waktu untuk mengeram. Apa yang kita ambil dari sini? Setiap hari itu Bapak dan Ibu harus ada mengeram. Jangan bangun tidur langsung pergi. Engkau dan saya harus mengeram dulu. Duduk manis dulu. Renungkan dulu. Desain dulu hidup dalam satu hari itu dengan firman. Desain dulu. Jangan baru bangun langsung lompat dari tempat tidur. Baru bangun langsung ambil sesuatu. Baru bangun langsung sibuk sana sini. Jadi kalau anak-anak kita itu bangun pagi, yang biasanya mereka sudah terlanjur jam 5 pagi setengah 5, orang tua tidak boleh bangun jam 5. Harus lebih cepat dari anak itu. Supaya apa? Kita yang tadi posisinya harus mengeram, itu harus menjadi karakter. Itu harus menjadi desain dalam hidupmu. Itu harus menjadi sebuah bangunan yang utuh di dalam hidupmu. Sehingga apa? Waktu kau keluar dari rumahmu, engkau sudah mendesain semua apa yang kau lihat yang tidak baik pun, kau akan memperkatakan itu menjadi baik. Katakan amin. Katakan amin. Setuju dengan hal ini? Setuju dengan hal ini? Amin. Kurang semangat. Halo, amin. Perhatikan. Maka dengan firman ini, para filsuf kafir, bahkan sampai saat ini, pendapat-pendapat mereka itu bisa dipatahkan dengan firman Tuhan ini. Ya, sebagian sampai hari ini mereka masih menegaskan bahwa dunia itu kekal dan ada dengan sendirinya. Perhatikan, kalau filsuf yang lain, pendapat-pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa dunia ini kekal. Tapi firman Allah tidak mengatakan seperti itu. Dunia ini nanti akan ada akhirnya. Katakan amin. Katakan amin. Seisi bumi ini nanti akan ada akhirnya. Siapa yang berbicara itu? Tuhan yang sudah mendesain itu. Kalau Tuhan yang sudah mendesain itu, berarti Dia sendiri juga yang mengambil keputusan desainnya itu dihancurkan atau tidak. Firman Allah mengatakan dunia ini tidak akan kekal. Tapi bagi mereka yang cara berpikirnya di luar firman, dunia ini kekal, dunia ini ada dengan sendirinya. Mulai pagi ini semua itu harus dipatahkan. Kau tidak boleh menganut itu. Kau harus menganut firman. Katakan amin. Apapun alasan-alasan teori yang kau terima di luar sana, hanya satu rumusnya, kembali ke firman. Tidak perlu kau layani seperti itu. Kembali ke firman. Apa yang dikatakan firman, itulah yang terbaik dan itulah yang sempurna dalam hidupmu. Maka perhatikan, tadi sebagian dari mereka menganggapnya karena terlalu pintar. Mereka juga beranggapan bahwa bumi ini berasal dari kumpulan atom-atom secara kebetulan. Demikianlah dunia ini akhirnya tidak mengenal Allah. Oleh karena mereka punya konsep itu yang membuat mereka tidak akan pernah mengenal Allah sampai dia mati. Perhatikan. Maka oleh karena hikmat mereka, oleh karena kepintaran mereka, malah justru membuat mereka bersusah payah dan akhirnya mereka kehilangan Allah. Maka perhatikan kedua ayat yang pendek tadi, ya, ayat 1 dan 2 itu bukan sekedar tambahan pelengkap di dalam Alkitab, tetapi menyampaikan berita yang sangat dalam. Allah menciptakan segala sesuatu
Bahkan dari Allah saya mengatakan, kekacauan bumi ini, ya, hampanya bumi ini, kosongnya bumi ini, dan samudera itu juga diciptakan oleh Allah. Halo? Amin. Cara berpikir seperti inilah nanti tidak ada kesempatan orang lain untuk menyerang dan membenarkan dirinya di hadapan. Kekacauan bumi ini pun Tuhan juga yang buat sebelum Tuhan mendesainnya. Lihat tadi ayat yang pertama, kedua, bumi itu kosong, gelap gulita. Berarti Tuhan juga yang membuatnya. Halo? Halo? Kok serius sekali? Hah? Senyum dong kanan kiri dong. Ayo senyum dulu dong. Kalau semuanya wajah seperti itu, rasanya saya jadi tertuduh ini. Sudah Pak Pendeta, cepat aja selesai, sudah lapar, mana tahu. Ya. Ayat yang ketiga, yuk ayat yang ketiga. 1, 2, 3, setelah Tuhan tadi mengeram, duduk manis, dilihatnya semua, didesainnya semua, dihitung semua. Perhatikan, Allah justru hanya berkata-kata. 1, 2, 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Maka kata terang itu dimulai karena apa tadi? Bumi ini masih gelap. Saya mau tanya, kalau kau bekerja dalam situasi yang gelap, saya mau tanya, apa yang bisa kau kerjakan? Malam-malam nih, kita di sini, lampu mati. Saya yakin tadi yang mereka lagi nulis, dia pasti berhenti. Lagi nulis, bukan ngetik WA kan ada HP, ada lampunya kan, bukan. Makanya anak-anak perhatikan, hari ini dengan kehadiran media sosial, angkatan hari ini begitu banyak tulisan tangan mereka itu jelek. Bahkan mereka hampir tidak bisa nulis karena kebiasaan sudah di laptop, termasuk di HP, tak tak dok tak dok tak dok tak begitu. Sekarang disuruh nulis itu semuanya jelek. Kalau dulu kita diajar buat angka 8 kan begini, bisa bang? Tapi sekarang banyak terbalik jadi begini. Nah ayo, bisa bang? Seangkatan saya dulu diajar angka 8 begitu. Nah sekarang gini, perhatikan, tidak ada sekarang, zaman sekarang sebuah tulisan itu tangan, itu tulisan sambung dada. Huruf B-nya di sini, A-nya di atas, bahkan A-nya di bawah. Orang sekarang nulis pun rata di bawah itu gak bisa. Perubahan sama. Perhatikan di situ. Jadi waktu Tuhan mendesain itu, Tuhan itu sangat teliti. Didesainnya, dilihatnya. Maka sebelum Tuhan berfirman, berkata-kata, maka yang pertama sekali yang Tuhan jadikan terang dulu. Katakan amin. Karena musuh di dalam langit dan bumi yang pertama itu gelap. Maka jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terus Allah melihat bahwa terang itu baik. Amin. Terang itu tepat seperti yang telah dirancangkannya dan sesuai untuk memenuhi tujuan yang telah Dia rancangkan. Tuhan itu duduk dulu. Apa yang pertama? Terang, sesuai dengan konsepnya. Setelah dengan terang, maka semua yang lain itu akan terdesain dengan sempurna. Maka terang itu seperti yang telah dirancangkannya dan sesuai untuk memenuhi tujuan yang telah Ia rancangkan. Perhatikan, hidupmu ke depan ini
itu selalu keberhasilannya ditentukan dengan apa yang kau putuskan hari ini. Amin. Keputusan Allah yang pertama untuk mendesain bumi itu, pertama terang. Maka langkah awal yang pertama ini, itulah yang menentukan keberhasilan, kesempurnaan dengan semua jumlah bintang, ukuran bintang, jaraknya bulan dengan bumi ini. Semuanya keputusan Allah yang pertama terang. Maka perhatikan, hidupmu 5-10 tahun ke depan ditentukan keputusan yang tepat hari ini. Amin. Amin. Maka perhatikan, waktu Bapak dan Ibu sudah memutuskan itu, dan engkau terus mengeram dengan firman, tuntunan Tuhan itu, keputusan kamu tadi yang sudah salah, Tuhan bisa perbaiki itu. Tuhan bisa perbaiki. Ya. Allah mendesain bumi kosong dan kacau balau itu hanya dengan perkataan firman. Jadi alam semesta ada terjadi begitu saja atau karena suatu insiden tertentu. Karena bila demikian, perhatikan bagaimana mungkin susunan galaksi di atas sana itu tertata rapi. Ayat 16, ayat 14 sampai 17. Susunan galaksi itu tertata rapi. Bagaimana mungkin matahari bisa ada dalam posisi yang membuat panasnya, sinarnya tidak sampai membakar bumi dan isinya. Sepanas-panasnya Kalimantan tetap tidak pernah bisa membakar tubuh. Siapa yang mendesain itu? Tuhan. Amin. Halo, amin. Sebenarnya dari situ aja orang lain tidak punya alasan untuk tidak percaya Tuhan. Tidak ada. Bayangkan, ya, kalau gaya gravitasi itu Tuhan buat hanya di bumi dan tidak ada di luar angkasa sana. Mengapa Bapak dan Ibu hari ini bisa berdiri dan tidak ke atas? Itu karena Tuhan mendesain. Gravitasi itu hanya ada di bumi. Bapak dan Ibu pernah coba di luar bumi? Kalau Bapak dan Ibu pernah coba di luar bumi, saya yakin Bapak dan Ibu lah yang paling terkaya dari orang nomor 1 terkaya di dunia ini. Karena butuh dana yang mahal ke sana. Di luar angkasa sana, dia berdiri, gak bisa berdiri, dia akan melayang-layang. Pemain drum, dudang. Tahu apa yang terjadi kalau tidak ada gravitasi? Drumnya tetap di tempat, dia sudah naik ke atas di barang. Apalagi yang dipukulnya? Gak ada. Tertata rapi. Bayangin tadi kalau WL dia pegang, bisa paham? Dia nyanyi pertama, Allah kuasa melakukan, kabelnya masih nyolok ke sana, tapi WL-nya makin naik ke atas. Saya yakin tidak ada lagi suaranya di situ, karena kabelnya sudah tercabut dari sound system. Halo, seharusnya kita duduk manis, tidak melayang kemana-mana. Itu karena Tuhan. Siapa yang bisa buat itu kalau bukan Tuhan? Katakan amin. Dan perhatikan, bila kita renungkan satu persatu setiap unsur yang ada dalam ciptaan, maka kita akan mengagumi betapa berhikmatnya Allah. Maka berapa minggu yang lalu, kejarlah hikmat. Hikmat itu siapa? Allah sendiri. Hikmat itu siapa? Yesus sendiri. Maka semua yang diciptakan oleh Allah secara teratur, itu terstruktur dan serasi dalam suatu tatanan menurut fungsi masing-masing. Sungguh ajaib. Amin. Ini menyajikan
bahwa pemahaman keberadaan Allah dalam alam yang tercipta secara harmoni sungguh tidak bisa dibantah dan tidak bisa terelakkan. Maka perhatikan, disinilah makanya Rasul Yohanes mengatakan yang pertama, Allah adalah terang. Amin. Allah adalah terang. Perhatikan, kalau kita kenal tadi terang itu sekedar misalnya matahari, terangnya Allah itu melebihi daripada matahari. Karena terang itu Allah sendiri. Jadi kalau ada matahari, ada bulan, itu hanya sebagian kecil daripada kuasa Allah untuk membuat terang. Padahal terang yang sesungguhnya kembali lagi adalah Allah itu sendiri. Maka perhatikan, Rasul Yohanes, dia melihat, Rasul Yohanes salah satu orang paling terdekat dengan Tuhan Yesus. Maka dia mengambil dasar hidupnya, teologi hidupnya, kebenaran hidupnya. Hanya Rasul Yohaneslah yang paling banyak membahas tentang Allah adalah terang. Ya. Dan dari dia, dari Kristus, Allah adalah terang. Tidak seorang pun yang memberitakan tentang Allah sebanyak yang dilakukan oleh Yohanes. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Dia adalah terang, Yohanes 1 ayat 5. Dan dia adalah kasih, Yohanes 4 ayat 8. Maka kembali lagi kita dasari, hikmat adalah Yesus, kebenaran adalah Yesus, kasih adalah Yesus. Terus apa lagi? Hikmat adalah Yesus. Dan yang kelima yaitu surga itu juga adalah Yesus. Terang itu juga adalah Yesus. Jadi terang pada sesungguhnya adalah kodrat Allah sendiri. Maka hari ini semua bapak dan ibu yang tadi di luar Yesus jadi gelap, hari ini jadi terang. Amin. Coba lihat dulu kanan kiri, ada yang wajahnya gelap enggak? Biar kita terangkan hari ini. Bila perlu kita ambil senter, kita senter supaya terang. Ada wajah yang gelap? Ada? Sebelah kanan saya seperti ada menjauh. Ada. Halo? Coba lihat dulu kanan kirinya lagi. Terang enggak wajahnya? Nah. Amin ya. Jadi perhatikan, kalau Allah terang, maka yang nyambung bersekutu dengan dia adalah orang-orang yang terang. Katakan amin. Nah, bisa bayangkan kalau ini suasana gelap, yang kelihatan wajah bapak dan ibu yang saya lihat hanya 10 orang, padahal lebih dari 10 orang. Bukankah saya jadi takut kepada wajah yang tidak kelihatan? Saya paling senang dengan wajah yang sama-sama kelihatan terang. Itulah Tuhan kita. Karena kodratnya Allah itu terang, maka semua kita dalam Yesus pun harus jadi terang. Amin. Jadi makna bersekutu dengan Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Dengan menaati Allah. Orang yang telah bertobat dan menerima keselamatan seharusnya tidak lagi hidup menurut dosa. Dosa harus diusir jauh-jauh dari persekutuan orang percaya dengan Allah. Gaya hidup yang telah bertobat itu harus menampakkan kedekatannya dengan Allah, yaitu keserupaan dengan karakternya. Katakan amin. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. 1, 2, 3 kita baca 1, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Allah yang kau lihat hari ini adalah wajah yang terang. Di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena firman tadi sudah jadi daging. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Itulah yang membuat Yesus 100% manusia itu sempurna. Dan Yesus yang sudah pernah ada di bumi ini, itu wajahnya terang. Amin. Amin. Maka lihat di
Di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana dalam perjalanannya, lanjut, di mana Paulus, ya Saulus tadi, ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi terang yang dilihat oleh Rasul Paulus juga ada terangnya Allah. Katakan amin. Allah yang menciptakan terang, baik secara jasmania, mencerahkan pikiran kita pada saat kita diciptakan kembali, yakni ketika kita sesudah diselamatkan memandang Kristus. Sekarang apa yang gelap dalam hidupmu? Saya mau tanya, apa yang gelap dalam hidup? Rumah tangga? Halo? Maka kalau dalam kitab Pengkhotbah mengatakan satu tali lembar itu lemah, dua tali lembar itu kuat. Tapi kalau ada tali lembar yang ketiga itu Yesus, maka rumah tanggamu tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh siapapun. Amin. Halo, suami, terangmu itu belum sempurna. Istri, terangmu itu belum sempurna. Tapi waktu Yesus adalah rumah tanggamu, maka terang yang sempurna itu akan menerangi kita-kita yang tidak sempurna tadi. Katakan amin. Halo, katakan amin. Perhatikan lagi di sini. Apa yang gelap hari ini? Anak-anak, desainlah anak-anakmu hari ini dengan firman. Desain dia. Jangan dekat telinga anak-anakmu yang bisa didengar engkau memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Jangan. Kau harus memperkatakan hal-hal yang baik, bahkan yang bisa didengar oleh anakmu. Katakan amin. Tidak apa-apa, ya. Saya sampai hari ini, kalau ditambah misalnya anak dalam rahim, usianya hampir 21 tahun, sampai hari ini saya selalu memperkatakan kepada 3 anak saya hal-hal yang baik. Yang paling banyak nanti tekanan di dalam kehidupan anak-anak itu bukan masalah uang, itu bukan masalah prestasi, tapi yang paling riskan itulah pasangan hidup. Nah, sampai hari ini saya dengan Ibu selalu mengatakan, kalian bertiga punya pasangan hidup yang cinta Tuhan. Saya dengan Ibu tidak bisa mendesain seperti apa cinta Tuhan itu di hadapan mereka secara fisik. Tapi hidup mereka kami sudah desain 20 tahun lebih. Salah satunya supaya punya pasangan hidup yang cinta Tuhan. Kaya raya itu bonus. Bisa paham? Pintar itu hanya bonus. Tapi cinta Tuhan itu bukan bonus. Itu harus menjadi goal hidup kita. Karena terang itu bukan bonus. Terang itu Allah sendiri. Masa kita tempatkan Tuhan itu hanya bonus? Tidak bisa. Amin. Amin. Maka yang belum menikah, yang akan mempersiapkan juga punya keturunan, mulai dari sekarang desain hidupmu dengan kata-kata supaya punya pasangan hidup yang cinta Tuhan. Yang cinta Tuhan itu secara lisan, secara real yang bisa kau lihat, ya sudah yang satu ibadah gitu. Gak usah jauh-jauh yang masih terlalu jauh sana. Di hadapanmu itu yang dia sudah sungguh-sungguh ibadah, itu salah satu ciri-ciri yang cinta Tuhan. Halo, amin. Nah, anak-anak kita, anak-anak youth yang hari ini banyak keluar dari Kuala Kurun karena untuk meraih prestasi pendidikan. Saya dengan Ibu juga selalu mereka tetap cari pasangan hidup cinta Tuhan. Dan kembali ke sini, nanti akan berkumpul banyak anak-anak muda sini yang belum menikah yang cinta Tuhan. Jadi nggak perlu repot-repot harus dari gunung jauh sana, karena biaya travelnya lebih mahal daripada ketemu di sini. Betul tidak? Halo, amin. Nah, perhatikan lagi di dalam kehidupan kita, khususnya untuk generasi, itu tentang pasangan hidup.
Perkatakan mulai hari ini, walaupun dia masih kecil, ya, walaupun dia masih tumpang tangan, Bang Ferdinand tumpang tangan, 2 anak perempuan. Nah, ini berat nih Bang. Betul kan? Berat nih. Kalau sampai salah laki-laki yang datang sama dia, bahaya. Bisa paham? Nah, saya 3 laki-laki. Kalau datang yang perempuan, dia lebih besar cinta uang daripada cinta Tuhan. Repot Bang. Repot. Karena kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata setiap hari. Nah, makanya kita harus membuat anak itu lagi mencari jati diri tentang cinta. Kita hanya bisa mengingatkan mereka dengan firman. Karena kalau sudah cintanya lebih besar, yang modelnya perempuan tadi seperti itu, akan tetap dibilang cinta. Nah, makanya ada di televisi, apakah menikah dengan orang cinta? Buktinya itu si A. Mereka menikah secara cinta, usia cintanya mereka hanya 9 bulan. Maka kembali lagi, apapun basic-basic yang ditawarkan oleh dunia tentang pasangan hidup, hanya satu kebenaran firman, cinta Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa Tuhan tidak terlalu buat rumus-rumus tentang pasangan hidup yang panjang? Karena satu aja sulit ditemukan. Apalagi ada syarat kedua, ketiga, keempat, kelima, pusing kita, satu aja pusing. Betul tidak? Nah, kalau kita punya anak satu saja, itu juga berat. Karena dia pewarismu. Bisa paham? Nanti kalau datang pasangan hidupnya yang menghabisi warisanmu, repot juga. Halo, amin? Makanya Pak Philip tambah satu lagi Pak Philip, supaya adil gitu ya. Ya. Halo. Apa sekarang kegelapan dalam hidupmu? Kalau engkau sudah jadi terang, gak ada yang gelap. Amin. Halo, amin. Seperti apapun kulit pasanganmu gelapnya, dia tetap terang. Kalau enggak repot India Tamil. Tahu India Tamil? Di kampung kami sana terkenal India Tamil. Dan mereka banyak penjual bandrek. Tahu bandrek? Itu jahe yang pedas. Apa namanya di sini ya? Kalau di Malang apa namanya? Yang jahe pedas? Hah? Bandrek juga. Nah, bukan masalah kulit. Setuju katakan amin? Tapi tentang terang tadi, ya. Maka lihat, hanya satu hari ini untuk mendesain. Milikilah kekayaan dan kuasa berkata-kata. Kau hanya bisa dapat itu dari firman, bukan dari yang lain. Karena setiap perkataanmu itu dengan firman, itulah satu-satunya terang dalam hidupmu. Saat engkau berkata-kata dengan firman, maka satu persatu kegelapan dalam hidupmu akan jadi terang. Halo, amin. Mazmur 18:28 berkata, yuk, 1, 2, 3. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Maka di dalam 2 Samuel, Allah sendiri disebut pelita. Pelita bercahaya itu berarti melambangkan hidup, melambangkan keselamatan, melambangkan kesejahteraan. Itu dalam Mazmur 20 ayat 1. Tiada yang bersyukur, tiada syukur yang lebih indah daripada bersyukur yang dipanjatkan oleh orang yang sadar bahwa dirinya tidak layak tetapi mendapatkan anugerah keselamatan. Cara berpikir seperti itulah cara pikir terang. Amin. Pemain musik maju ke depan. Semua harus jadi terang. Amin. Halo. Kurang semangat. Amin.
Ngomong kanan kiri, jadi terang. Miliki, ayo ikuti saya, miliki kuasa berkata-kata dengan firman. Maka setiap, ikuti lagi, maka setiap kegelapan yang ada dalam hidupmu akan terang satu persatu. Semua bangkit berdiri. Haleluya. Lagu yang sebelum firman tadi. Amin Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan anggur dan roti. Yesusku, Allahku. Haleluya. Yes. Yes Tuhan. Yeah. Di setiap musim Engkau ada, di setiap keadaan Kau beserta. Sungguh besar kasih dan rahmat-Mu, sungguh mulia kebaikan hati-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan, Sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, Allah besertaku. Tanda kasih-Mu Tuhan, erat menggenggam tanganku. Selalu dan selalu Engkau menolongku. Immanuel, Allah besertamu. Kehadiran-Mu Tuhan, sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, besertaku. Tanda kasih-Mu Tuhan,
kasih-Mu Tuhan, menggenggam padaku selalu dan selalu akan Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Kalau sampai hari ini kita melakukan karena itu firman, maka firman Allah itu tidak akan pernah tidak terjadi. Semua sudah terjadi. Bahkan ada dalam penantian yang akan terjadi. Pada saat engkau memakan tubuh Kristus, ini bukan sebuah rutinitas, tetapi ini sebuah di mana ikatan perjanjian itu akan terus dilakukan, terus dikokohkan, terus diingatkan, bahkan terus dideklarasikan. Miliki iman, dan iman yang kau miliki hari ini adalah iman di dalam terang, karena terang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Maka dalam setiap kegelapan dalam hidupmu akan tersingkir satu persatu di saat engkau tinggal di dalam terang itu. Tubuh Kristus adalah terang buat kita semuanya. Pada saat engkau memakannya, tubuh Kristus, maka tubuh yang tidak sempurna akan terikat dengan tubuh Yesus yang sempurna. Sehingga tubuh fisik ini kembali ke tanah, tetapi tubuh yang sesungguhnya kesempurnaan Yesus kita ada di sorga. Terima kasih Bapak. Pada saat engkau memakan tubuh Kristus, maka segala sesuatu yang tidak baik pada tubuhmu hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan Tuhan Yesus buat semua sakit penyakit dalam tubuhmu hari ini. Apabila Bapak yang percaya, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna harus tercurah, dan itulah yang membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita juga jadi sempurna. Tidak ada korban sembelihan yang lain lagi, karena korban sembelihan yang sesungguhnya adalah anak domba Allah itu, yaitu Yesus. Dan darah sudah tercurah, dan melalui darah Yesus kita diselamatkan, kita dihidupkan, kita dibangkitkan, dan kita akan bersatu dengan Kristus, dan kita juga bersatu di dalam sorga. Apabila Bapak percaya pada darah Yesus yang bisa menyembuhkan segala sesuatu, kalau ada penyakit dalam darahmu hari ini, Yesus sembuhkan, Yesus jamah, Yesus buang semua sakit penyakit yang ada dalam darahmu. Kau minum, dan percaya kesembuhan itu terjadi. Mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur 1-2 menit di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin, amin. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, glory bagimu. Oh ya Bapa, sempurna Engkau Tuhan di dalam kami. Yesusku, Yesusku. Amin, amin, amin. Haleluya.
Immanuel.
Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun Allah Immanuel selalu ada bersama dengan kami. Diberkati seluruh keluarga, bahkan Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang lagi bertugas di luar Kuala Gurun, oleh karena pekerjaan, oleh karena dinas, Tuhan yang menjaga melindungi mereka, sehingga sampai di Gunung Mas ini dalam keadaan dan kondisi mereka sehat dan mereka menerima sukacita dan mereka menerima perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Pekerjaan yang kau punya itu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Terus mencari Tuhan, karena melalui pekerjaan itu kau juga sendiri mendapatkan berkat dari Tuhan. Perhatikan berkat di hadapan Tuhan yang kau tahu hari ini. Berkat secara kasih anugerah, di mana tanpa kau berbuat sesuatu, tetapi Tuhan memberikan itu padamu. Tetapi berkat yang kedua, siapa yang bekerja dan rajin, dia juga mendapatkan berkat. Biarlah kedua berkat ini tertimpa padamu, datang padamu, dan selalu ada di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan yang terbaik untuk seluruh keluarga besar Gereja BFA Kuala Gurun. Diberkati suami, diberkati istri, diberkati semua anak-anak, dan diberkati semua anak youth yang dimana mereka menata masa depan mereka, biar selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh keluarga besar kami, baik dimanapun mereka berada, kondisi kami semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa khusus untuk Natal kami di tempat ini tanggal 19 Desember, hari Kamis. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai pagi sampai acara selesai, kondisi semua cuaca cerah, dan kami percaya itu akan terjadi. Bahkan semua yang datang pada saat Natal, mereka dijamah Tuhan, mereka dibalut oleh Tuhan, bahkan mereka dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan nolong memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menabung buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkati setiap persembahanmu, persepuluhanmu, ucapan syukurmu, pembangunan, bahkan juga untuk biaya Natal. Hari ini Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk.